Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bianca Zahira Putri dengan NPM 2217051115 dari kelas C. Ingin menjelaskan tentang kuis 2 matematika responsi. Oke, langsung saja ke soal pertama, yaitu dengan pertanyaan temukan turunan implisit dari persamaan berikut. XY kali X plus Y sama dengan 10. Pertama-tama kita kalikan dulu XY kali X plus Y sama dengan 10-nya. Jadi X kuadrat Y plus XY kuadrat min 10 sama dengan 0 sama dengan Fx, Y. 10-nya dipindahin ke ruas kiri. Selanjutnya itu di sini saya menggunakan teorema turunan, yaitu jika persamaan Fx, Y sama dengan 0, di mana Fx, Y adalah fungsi dari X dan Y yang dapat diturunkan atau diferensiable, serta Y merupakan turunan implisit dari X, maka dy per dx sama dengan min Fx, X, Y per Fy, X, Y. Jadi di sini maksud Fx, X, Y adalah turunan Fx, Y terhadap X. Jadi di sini yang kita turunin X aja. Jadi hasilnya 2xy plus y kuadrat. Yang fy, x, y juga sama, dia turunan fx, y terhadap y. Jadi yang diturunin y-nya aja, yaitu x kuadrat plus 2xy. Lanjut, dy per dx sama dengan min fx, x, y per fy, x, y. Sama dengan min 2xy plus y kuadrat per x kuadrat plus 2xy sama dengan min 2xy min y kuadrat per x kuadrat plus 2xy. Oke, lanjut. Nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva 2xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 8 di titik 1,2. Ini jadi fx, y-nya adalah implisit ya. Jadi 2xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 8. Lalu 8-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 2xy kuadrat plus x kuadrat y min 8 sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, jadi kita menggunakan teorema yang sama kayak yang pertama tadi. Lalu kita turunkan fx, y terhadap x-nya. Jadi 2y kuadrat plus 2xy. Dan turunkan terhadap y jadinya 4xy plus x kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi min 2y kuadrat plus 2xy per 4xy plus x kuadrat. Lalu hasilnya adalah min 2y kuadrat plus 2xy per 4xy plus x kuadrat. Lalu untuk mencari gradiennya, kita masukkan titik 1,2-nya ke dalam persamaan tadi. Persamaan f aksen x, y-nya. Jadi min 2 dikali 2 kuadrat plus 2 kali 1 kali 2 per 4 kali 1 kali 2 plus 1 kuadrat. Jadi min 8 min 4 per 8 plus 1. Sama dengan min 12 per 9, yaitu min 4 per 3. Lalu persamaan garis singgung itu adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Lalu kita masukkan y min 2, 2 ini tuh adalah y di titik 1,2 sama dengan m adalah gradien yang tadi, min 4 per 3 dikali x min x1. X1-nya itu yang dari titik 1,2 yaitu 1, jadi dikurang 1. Sama dengan 3 kali y min 2 sama dengan min 4 kali x min 1. Lalu kita kalikan 3y min 6 sama dengan min 4x plus 4. Lalu kita pindahkan min 4x ke ruas kiri dan min 6 ke ruas kanan. Yaitu hasil adalah 3y plus 4x sama dengan 10. Oke, lanjut. Soal nomor 3, gunakan definisi turunan untuk menentukan fx, f aksen x, df, dan df aksen dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5. Untuk mencari f aksen x menggunakan definisi yaitu limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Lalu kita
masukkan di sini x-nya plus h, jadi x plus h kuadrat min 5, lalu dikurang x kuadrat min 5, karena fx-nya adalah x kuadrat min 5 per h. Lalu kita kuadratkan x plus h-nya jadi x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat min 5 min x kuadrat plus 5, karena min dikali min jadi plus 5 per h. Lalu kita karena x kuadrat min x kuadrat itu hasilnya 0 dan min 5 plus 5 itu 0, maka yang tersisa itu adalah 2hx plus h kuadrat per h. Nah, lalu kita faktorkan h-nya menjadi h kali 2x plus h per h. Karena h-nya sama, jadi bisa dibagi jadi 1 hasilnya. Lalu kita mendapatkan 2x plus h, karena h-nya 0, jadi 2x hasilnya. Lalu untuk df-nya itu adalah x, di mana x elemen bilangan real, atau dari minus tahingga sampai tahingga, positif tahingga. Karena di sini df-nya kan x kuadrat min 5, maka dia bisa mencakup seluruh angka. Lalu untuk df aksennya sama dengan x, di mana x bilangan real, atau x min tahingga sampai plus tahingga. Karena df-nya adalah 2x dan bisa mencakup semua bilangan real. Oke, selanjutnya nomor 4. Batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan min 1/3x pangkat 3 plus px kuadrat plus px plus 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah, di sini fx-nya adalah min 1/3x pangkat 3 plus px kuadrat plus px plus 5. Lalu kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan min x kuadrat, karena 3-nya dikalikan dengan 1/3 maka hasil 1, jadi min x kuadrat plus 2p x plus p. Nah, lalu agar f aksen x selalu turun, maka f aksen x-nya harus bernilai kurang dari 0. Dan kalau misalnya f aksen x ini mau bernilai kurang dari 0, berarti dia harus definit negatif, karena semua nilainya negatif. Nah, syarat definit negatif itu A-nya kurang dari 0 dan determinannya kurang dari 0. Lalu kita lihat persamaan f aksen x-nya, itu dia sudah A-nya udah kurang dari 0 karena A-nya min 1, B-nya 2P, dan C-nya P. Karena A-nya udah kurang dari 0, maka kita harus cari dulu determinannya, apakah kurang dari 0 atau tidak, untuk mencari nilai P-nya. Lalu kita cari determinan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC-nya harus kurang dari 0. Kita masukkan B-nya kan 2P, maka 2P kuadrat min 4 kali min 1, karena A-nya min 1, dikali C, yaitu P kurang dari 0. Maka hasilnya 4P kuadrat plus 4P kurang dari 0. Kita faktorkan 4P-nya, jadi 4P dikali P plus 1 kurang dari 0. Maka P sama dengan 0 atau P sama dengan min 1. Lalu kita bikin intervalnya pada garis ini, yang min 1 dan 0. Lalu kita uji dengan dengan bilangan yang ada. Misalnya 1, kalau misalnya kita masukin 1, maka hasilnya jadi 4 dikali 2 itu 8, maka dia positif. Karena kalau interval ini biasanya selang-seling, jadi positif, ini negatif, ini positif lagi. Karena dia tandanya kurang dari 0, maka yang dipakai adalah yang tanda negatif. Maka intervalnya terletak pada P lebih dari min 1 dan kurang dari 0. Atau P-nya itu adalah min 1 sampai dengan 0. Oke, lanjut. Nomor 5, Nomor 5, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3/2x kuadrat min 18x plus 5 naik pada interval. Nah, kita kan punya fx sama dengan x pangkat 3 plus 3/2x kuadrat min 18x plus 5. Lalu kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 3x pangkat 2
plus 3x min 18. Nah, syarat agar f aksen x selalu naik itu, f aksen x-nya harus bernilai lebih dari 0. Yaitu, kita masukin saja f aksen x-nya dengan lebih dari 0. Jadi 3x kuadrat plus 3x min 18 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan, jadi 3x min 6 dikali x plus 3 lebih dari 0. Lalu kita cari x-nya sama dengan 2 atau x sama dengan min 3. Lalu kita gambar intervalnya seperti ini. Lalu kita uji tanda menggunakan bilangan-bilangan yang terletak di interval ini. Misalnya 3. 3 itu berarti 9 min 6 itu 3 plus 6 itu berarti dia bernilai positif ya, maka kita tulis positif. Karena interval seperti itu selalu seling, maka positif ini negatif, ini positif lagi. Karena dia notasinya lebih dari 0, maka kita menggunakan yang positif, yaitu x lebih dari 2 dan x kurang dari min 3. Maka intervalnya adalah x lebih dari 2 atau x kurang dari min 3. Atau bisa ditulis min hingga sampai dengan min 3 gabung dengan 2 sampai dengan positif hingga. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.